Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube KJS Official. Di video kali ini kita akan bahas topik yang penting yang pasti bermanfaat bagi keluarga yang mengandalkan satu pemasukan. Mungkin salah satu dari kalian atau keluarga yang hanya memiliki satu sumber pendapatan, baik karena alasan pekerjaan, anak kecil, atau prioritas lain dalam keluarga. Jangan khawatir, satu pemasukan itu bisa cukup asal kita kelola dengan bijak dan disiplin. Yuk langsung saja kita bahas cara mengelola keuangan keluarga dengan satu pemasukan secara cerdas dan efisien. Yang pertama, prioritaskan kebutuhan utama. Penting banget untuk memastikan kebutuhan dasar keluarga yang terpenuhi sebelum memikirkan pengeluaran lainnya. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah membuat daftar prioritas kebutuhan. Contohnya kebutuhan harian atau bulanan, seperti belanja kebutuhan pokok, misalnya makanan, minuman, atau kebutuhan toilet, pembayaran listrik, air, dan internet. Lalu pendidikan anak, ini termasuk biaya sekolah, les, dan keperluan penunjang belajar anak. Kemudian ada cicilan atau tagihan. Jika memiliki cicilan rumah, kendaraan, atau tagihan lain yang sifatnya tetap, prioritaskan alokasi setiap bulan. Setelah ini, buatlah anggaran bulanan yang jelas dan coba patuhi angka tersebut agar tidak ada pengeluaran yang tidak terkontrol. Dengan prioritas yang jelas, kita lebih tenang karena kebutuhan utama sudah terpenuhi. Yang kedua, sediakan dana darurat atau tabungan rutin. Walaupun hanya dengan satu masukan, memiliki dana darurat tetap wajib hukumnya ya teman-teman. Dana ini sangat berguna kalau ada situasi yang mendesak, seperti sakit, perbaikan rumah mendadak, atau kebutuhan lain yang tak terduga. Nah, rekomendasinya coba sisihkan minimal 10 atau 15% dari pemasukan per bulan untuk dana darurat. Memang tidak langsung besar, tapi lama-lama akan terkumpul dan memberi rasa aman bagi keluarga. Lalu tabungan rutin. Selain dana darurat, tetap perlu ada tabungan rutin untuk tujuan-tujuan tertentu seperti biaya pendidikan anak, perayaan keluarga, atau sekedar menabung untuk masa depan. Tips tambahannya, simpan dana darurat dan tabungan di rekening yang terpisah dari rekening utama untuk menghindari pemakaian yang tidak perlu. Yang ketiga, atur gaya hidup sesuai kemampuan. Kadang kita itu merasa bahwa mengikuti gaya hidup tertentu tetapi hidup sesuai kemampuan jauh lebih menenangkan dan membantu kita tetap berhemat. Beberapa cara untuk tetap bisa menikmati hidup tanpa harus boros adalah yang pertama, memprioritaskan pengalaman, bukan barang. Daripada membeli barang-barang yang mahal, coba fokus pada momen berharga bersama keluarga. Contohnya mengadakan makan malam istimewa di rumah, nonton film bersama, atau piknik di taman. Kemudian bisa memanfaatkan diskon atau promo. Cari tahu kapan ada promo untuk belanja bulanan atau kebutuhan lain, baik itu di supermarket atau toko online. Banyak promo atau cashback yang bisa dimanfaatkan untuk menghemat pengeluaran. Lalu kurangi utang konsumtif. Jika memungkinkan, hindari membeli barang secara kredit atau berutang untuk keperluan yang tidak mendesak. Gaya hidup sederhana bukan berarti mengurangi kebahagiaan. Justru keluarga bisa lebih merasa aman dan bebas dari tekanan finansial. Yang keempat, cari peluang pendapatan pasif atau tambahan. Walaupun mungkin hanya satu yang bekerja, tetapi ada cara bagi anggota keluarga lain untuk membantu meningkatkan pemasukan. Berikut ada beberapa ide sederhana yang bisa teman-teman coba. Misalnya investasi kecil-kecilan, mulai dengan investasi yang sesuai dengan kemampuan finansial, seperti reksadana, emas, atau tabungan deposito. Ini tidak memerlukan waktu yang banyak dan cukup praktis sebagai pendapatan pasif jangka panjang. Kemudian, manfaatkan hobi yang menghasilkan uang. Jika memiliki hobi seperti memasak, membuat kerajinan tangan, atau fotografi, pertimbangkan untuk membuka usaha kecil dari rumah. Misalnya jualan online atau terima pesanan jasa tertentu. Dan coba freelance atau pekerjaan sampingan. Jika memungkinkan, salah satu dari anggota keluarga bisa mempertimbangkan pekerjaan freelance, misalnya menulis, desain grafis, atau jasa konsultasi. Ini bisa dilakukan di waktu senggang dan menjadi tambahan pemasukan tanpa mengganggu kegiatan sehari-hari kita. Dengan tambahan pemasukan kecil ini, keuangan keluarga bisa jadi lebih fleksibel dan kita bisa menambah tabungan dengan lebih cepat. Yang kelima, selalu evaluasi pengeluaran secara berkala. Bagian yang sering terlewatkan adalah review bulanan terhadap pengeluaran keluarga. Ini sangat penting untuk memastikan kita tetap on track dan bisa menemukan celah-celah penghematan. Langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan adalah catat semua pengeluaran.
baik dalam bentuk fisik atau aplikasi pencatatan keuangan. Dengan pencatatan kita lebih mudah mengetahui pos mana yang bisa dikurangi. Kemudian review di akhir bulan. Setiap akhir bulan coba cek kembali pengeluaran yang sudah dilakukan. Ini berguna untuk mengetahui kemana saja uang kita ini habiskan dan bisa memperbaiki alokasi di bulan berikutnya. Lalu evaluasi dan atur kembali budget. Jika ada yang dirasa boros atau tidak perlu, maka kurangi alokasi di bulan berikutnya. Ini bisa membantu kita tetap disiplin dan mencegah pemborosan yang tidak perlu. Itu dia tips-tips lengkap untuk mengelola keuangan keluarga dengan satu pemasukan ya teman-teman. Dengan perencanaan yang baik, disiplin dan evaluasi rutin, kita bisa menjaga stabilitas keuangan dan merasa lebih tenang menjalani kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk tetap berpikir positif karena pengelolaan keuangan itu adalah perjalanan, bukan hasil yang instan. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya tentang keuangan dari kami ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat dan salam growth mindset.